Halo teman-teman. Jadi di sini aku mau ngejelasin salah satu etika yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa kedokteran. Yang paling penting dan paling mendasar sih tentunya kalian udah pada tahu kan? Iya, bener banget, jawabannya adalah senyum. Senyum merupakan sebuah tindakan positif yang akan membawa dampak positif pula kepada diri kita sendiri. Ketika kita tersenyum, orang lain akan merasa nyaman dan senang berdekatan dengan kita. Salam dan sapa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan bentuk dari suatu penghormatan kita terhadap orang lain. Begitu pula sebaliknya, dengan salam dan sapa, kita akan menjadi lebih mudah akrab dengan orang tersebut karena kita merasa saling dihargai. Sopan adalah salah satu tingkah laku yang menjadi aturan dalam kehidupan bersosial. Kesopanan itu sendiri bersifat relatif, dapat berubah-ubah berbeda-beda karena dipengaruhi oleh keseharian di lingkungan masing-masing. Kesopanan harus kita tunjukkan tentunya kepada yang lebih tua dari kita ataupun yang lebih muda dari kita. Manfaat yang didapat apabila berperilaku sopan, salah satunya kita akan mudah berteman dan bersosialisasi dengan sesama. Karena setiap manusia hakikatnya menyukai seseorang yang bersikap sopan. Poin berikutnya adalah santun. Santun adalah cara kita berbudi pekerti atau bertata krama di masyarakat yang kita hidupi. Contohnya adalah bagaimana cara kita memilih tutur kata yang baik kepada mereka yang lebih tua, ataupun memberikan salam kepada mereka. Bahkan juga termasuk cara kita berperilaku di hadapan mereka. Hal-hal tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan terutama bagi seorang mahasiswa agar dapat menjadi seorang masyarakat yang baik. Kata tolong merupakan kata ketika kita ingin meminta bantuan dari orang lain. Walaupun kata tolong merupakan hal yang kecil bagi sebagian orang, padahal ketika kita menyebutkan kata tolong, orang yang ingin kita minta bantu itu akan merasa lebih dihargai. Contoh kata yang beretika adalah dengan kita menyebutkan kata tolong ketika kita ingin meminta bantuan dari orang lain. Saya akan menjelaskan tentang terima kasih. Terima kasih yaitu dua kata yang ketika digabungkan menjadi sebuah makna. Makna dari terima kasih sendiri yaitu sebagai ungkapan rasa senang, bersyukur, dan juga sebagai bentuk menghargai orang lain. Terima kasih sangat penting kita ucapkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengucapkannya. Mengapa? Contohnya ketika kita sedang menerima bantuan dari orang lain, yang pertama sebagai bentuk rasa syukur karena mereka telah mau memberikan bantuannya kepada kita, yang kedua sebagai bentuk menghargai orang tersebut, dan yang terakhir terima kasih sendiri memiliki manfaat bagi kita. Karena dengan kita mengucapkan terima kasih, kita dapat menjadi pribadi yang lebih sopan sehingga hubungan sosial kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata maaf. Maaf adalah kata yang semestinya terucap setelah melakukan sebuah kesalahan, di mana saat kita menyadari bahwa kita telah melakukan sebuah kesalahan, maka kita perlu untuk meminta maaf kepada seseorang yang dengan ataupun tanpa sengaja kita sakiti hatinya. Maaf juga sebagai salah satu bentuk keberanian untuk mengakui sebuah kesalahan yang telah diperbuat dan juga sebagai bentuk kerendahan hati pribadi seseorang. Permintaan maaf ini sangat berguna untuk meredam emosi seseorang yang telah kita sakiti hatinya. Melalui satu kata maaf ini saja kita mampu menghilangkan rasa dendam atau menghilangkan permusuhan. Kita juga bisa menjalin kembali hubungan yang telah retak. Dan juga kita bisa mendapatkan seorang teman kembali dan kita bisa meraih ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita sendiri. Dengan meminta maaf pula, setidaknya kita bisa melawan keegoisan yang ada pada diri kita sendiri. Jadi saya akan menjelaskan tentang kata permisi. Jadi kata permisi adalah suatu kata yang biasanya kita gunakan jika kita ingin meminta izin terhadap sesuatu atau suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan kita menghargai lawan bicara kita. Contohnya seperti permisi, bolehkah saya memberikan pendapat? Permisi, bolehkah saya bertanya? Atau permisi, bolehkah saya memotong pembicaraan?